Tematik kelas 4 SDN 005 Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nur Aina di sini akan menyampaikan pemberian materi di hari ini. Bagaimana kabarnya sekarang, Nak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum belajar, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, Nak. Hari ini kita masuk di pembelajaran tema 2, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Muatan pembelajaran di pembelajaran 3 adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, yang pertama, siswa memahami teks tentang sumber energi angin. 2. Siswa dapat menjawab dengan melengkapi kata yang tetap sesuai bacaan. 3. Siswa dapat menemukan gagasan pokok atau ide pokok dalam bacaan tersebut. Tujuan pembelajaran IPS hari ini: 1. Siswa dapat memahami teks tentang sumber daya alam. 2. Siswa dapat menuliskan manfaat sumber daya alam bagi manusia. 3. Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kelompok sumber daya alam. Tujuan pembelajaran PPKN hari ini: 1. Siswa dapat memahami teks materi tentang kewajiban menghemat air. 2. Siswa dapat mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban. 3. Siswa dapat menuliskan kewajiban menghemat air di rumah. Sekarang kita temukan lagi teks bacaan tentang sumber energi angin. Sebelum membaca, kita lihat di layar ya, Nak. Dalam teks sumber energi angin itu terdapat 2 paragraf. Nah, tentunya kalian nanti dapat menyebutkan 2 gagasan pokok dari 2 paragraf di atas ya, Nak. Oke, paragraf pertama, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi disebut energi angin. Di beberapa negara, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah kalimat pertama yang bunyinya, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Paragraf kedua, angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan sehingga banyak wilayah yang terhindar dari kekeringan. Angin juga membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin membuat proses penyerbukan biji tumbuhan sehingga dapat tumbuh pada daerah yang sesuai. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak dapat bermain layang dan dapat terbang atau bermain kincir angin yang dapat berputar karena angin. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah peranan angin dalam kehidupan. Sekarang ayo kita jawab ya, Nak, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kita baca. 1. Gerakan udara di permukaan bumi karena adanya perbedaan tekanan udara yang disebut angin. Pertanyaan kedua, udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nomor 3, angin membantu suhu udara di musim panas menjadi sejuk. Nomor 4, pada proses hujan banyak daerah terhindar kekeringan karena angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah. Soal kelima, tumbuhan dapat tumbuh di lokasi yang sesuai karena angin membantu proses penyebaran biji.
Sekarang paham ya nak tentang sumber energi angin yang telah kita baca tadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai teks yang tadi. Sekarang kita membaca lagi ya nak. Kalian tetap semangat mendengarkannya ya. Sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam di bumi. Sumber daya alam merupakan suatu bahan yang dapat dimanfaatkan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Contohnya, cahaya matahari, tanah, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jika habis dapat dihasilkan kembali. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan akan dihasilkan kembali yaitu hewan, tumbuhan, dan sisa makhluk hidup seperti serbuk kayu, kotoran hewan, dan limbah pertanian. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jika habis tidak diupayakan lagi. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi dan batu bara. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ya nak, sesuai dengan teks yang telah dibacakan tadi. 1. Yang menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi adalah Tuhan. Nomor 2, sumber daya alam yang dapat apakah tidak akan habis? Jawabannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Soal nomor 3, apakah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Jawabannya adalah batu bara dan minyak bumi. Soal nomor 4, tumbuhan dan hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Soal kelima, apa sajakah yang merupakan sumber daya alam kekal? Jawabannya adalah matahari, angin, dan air. Nah, sekarang perhatikan bagan yang ada di layar ya nak. Di situ adalah bagan dari sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan itu maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak habis dipakai meskipun digunakan berkali-kali. Sumber daya alam terbarukan meliputi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan, sedangkan contoh dari sumber daya alam non-hayati adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan itu maksudnya adalah sumber daya alam yang keberadaannya akan habis jika sering digunakan. Sumber daya alam tidak terbarukan itu contohnya seperti barang tambang mineral logam seperti biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan bauksit. Sedangkan bahan tambang mineral bukan logam itu seperti batu kapur, pasir, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Sedangkan bahan tambang sumber energi contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Perhatikan gambar berikutnya, itu adalah gambar emas. Emas merupakan hasil dari sumber daya alam barang tambang mineral logam ya. Manfaat dari sumber daya emas itu sendiri adalah sebagai konduktor dalam ponsel pintar, penambal gigi, pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca, digunakan untuk melapis bangunan,
serta bahan sirkuit dan pelumas untuk kendaraan luar angkasa. Manfaat dari batu bara adalah yang pertama menghasilkan produk gas, yang kedua bahan bakar pendukung produk industri aluminium, 3 sebagai bahan bakar yang berbentuk cair, 4 sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Yang kita ketahui, air adalah sumber daya alam kekal. Maka dari itu kita harus benar-benar bijak menggunakan air bersih. Fungsi utama air bagi kehidupan adalah sebagai air minum untuk memenuhi kebutuhan air di dalam. Air bersih memiliki manfaat bagi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi, sikat gigi, mencuci pakaian, dan memasak. Salah satu langkah agar persediaan air bersih senantiasa tersedia adalah dengan cara menghemat penggunaan air. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban ketika menggunakan air. Apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang tak bisa diganggu-gugat oleh orang lain dan sudah menjadi miliknya secara pribadi. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Hak kita terhadap air bersih adalah mendapatkan pelayanan air minum bersih yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sesuai standar. 2. Terhindar dari tindakan diskriminasi dalam mendapatkan air. 3. Mendapatkan izin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka menambah kuantitas dan kualitas ketersediaan air bersih. Mendapatkan kebebasan dalam menggunakan air. Terhindar dari limbah-limbah maupun zat kimia lainnya yang dapat mencemari kebersihan serta kesehatan air. Kewajiban kita terhadap air bersih adalah 1. Menggunakan air secara hemat dan bijaksana. 2. Tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. 3. Menciptakan lingkungan hidup guna menunjang ketersediaan air bersih. 4. Menjaga kondisi air agar selalu bersih. 5. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Sekarang kita lengkapi kalimat dengan kata hak atau kewajiban yang tepat ya nak. Nomor 1, setiap orang memiliki hak untuk hidup. Kedua, hak seseorang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. 3. Melakukan kewajiban merupakan bentuk tanggung jawab kita. 4. Setiap orang memiliki hak mendapatkan air bersih. Dan kelima, setiap orang memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Jadi, hak dan kewajiban kita dalam penggunaan air bersih itu harus seimbang. Kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kewajiban kita terhadap air bersih agar kelestarian air dapat terjaga untuk dinikmati kita dan orang lain. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan materi yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.